Yes. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan bab 7 jaringan support. Saya lihat video dulu. Saya Renhat Cilalahi. Nah, ini kita ada pendahuluan. Apa itu pengertian dari jaringan support? Jaringan support adalah model sirkuit elektronik seperti penguat, filter, dan lain-lain yang bertujuan untuk memproses sinyal listrik. Lalu ada pemodelan digambarkan sebagai kotak hitam yang berisi jaringan linear, resistor, induktor, kapasitor, dan sumber. Lalu ada terminal, memiliki 4 terminal, 2 untuk input dan 2 untuk output. Lalu kegunaan parameter di sini, parameter jaringan 2 port sepenuhnya menggambarkan perilakunya, tegangan, dan arus di setiap port, menyederhanakan deskripsi operasinya ketika dihubungkan ke sistem yang lebih besar. Lalu ada diagram dasar jaringan support. Bisa kita lihat ini gambarnya. Port 1 itu sebagai input dengan tegangan P1 dan arus P1 masuk ke terminal positif. Lalu port kedua untuk output, di situ ada tegangan P2 dan arus P2 masuk ke terminal positif. Asumsi arus yang sama keluar dari terminal negatif masing-masing karena tidak adanya sumber independen. Lalu ada jenis-jenis parameter di jaringan support. Parameter yang dijelaskan meliputi yang pertama ada parameter impedansi atau Z, lalu yang kedua parameter admitansi atau Y, lalu yang ketiga parameter hibrida atau H kecil, lalu ada parameter transmisi yang ada matriks rantai A, B, C, dan D. Lalu yang terakhir ada parameter penyebaran atau S. Lalu di sini ada parameter impedansi atau Z. Persamaan definisi adalah tegangan di setiap port dinyatakan dalam fungsi arus. Jadi rumusnya seperti ini. P1 sama dengan Z11, I1 plus Z12, I2. Lalu ada P2-nya Z21, I1 plus Z22, I2. Lalu di sini ada representasi pada matriksnya. Ini bisa digambarkan seperti di atas atau yang juga seperti ini. Lalu parameter impedansi atau Z, di mana Z disebut matriks impedansi jaringan 2 port. Jika port 2 jaringan ini dibiarkan terbuka, maka I2 akan menjadi 0 atau impedansi input ketika port 2 terbuka. Ini ada gambaran rumusnya. Z11 sama dengan V1 per V1 ketika I2 sama dengan 0. Dan Z21 sama dengan V2 per I1, I2 juga sama dengan 0. Lalu dengan sumber yang terhubung ke port 2, sementara port 1 dalam keadaan terbuka, kita menemukan bahwa impedansi output ketika port 1 terbuka adalah rumusnya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Z12 sama dengan V1 per I2, I1-nya akan 0, dan Z22 sama dengan V2. Lalu ada parameter admitansi. Parameter ini adalah arus di setiap port dinyatakan dalam fungsi tegangan. Seperti I1 sama dengan Y11 V1 plus Y12 V2, lalu I2 sama dengan Y21 V1 plus Y22 V2. Karena I1 dalam ampere dan I1 serta V2 dalam volt, parameter Y11 dan Y12 harus dalam Siemens. Oleh karena itu parameter ini disebut parameter penerimaan.
Lalu untuk representasi matriksnya seperti yang tadi yang Z, kurang lebih seperti ini. Di mana Y disebut matriks akuntansi dari jaringan 2 port. Jika port 2 jaringan ini mengalami korsleting, maka V2 akan menjadi 0 atau admitansi input ketika port 2 dihubung singkat. Maka akan menghasilkan rumus atau persamaan seperti berikut, di mana Y11 sama dengan I1 per V1, maka V2-nya akan sama dengan 0, dan Y21 sama dengan I2 per V1, maka V2-nya juga akan 0. Demikian pula dengan sumber yang terhubung pada port 2 dan hubungan singkat pada port 1. Maka rumusnya juga seperti ini teman-teman, dan menghasilkan seperti ini juga. Lalu di sini ada parameter hibrida atau kecil. Persamaan definisi menggunakan kombinasi variabel arus gabungan. Jadi pakai V1 sama dengan H11 I1. I1 dan V2 dalam volt, sementara I1 dan I2 dalam ampere. Parameter H11 ini harus dalam dimensi dan H22 harus dalam Siemens. Oleh karena itu parameter-parameter ini disebut dengan parameter hibrida. Representasi matriksnya juga seperti ini teman-teman, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu jika port 2 mengalami hubungan singkat, maka V2 akan menjadi 0 seperti ini. 11 sama dengan V1 per I1, maka V2 sama dengan 0. Bawahnya juga sama. Demikian pula dengan sumber yang terhubung ke port 2 sementara port 1 terbuka. Jadi perbedaannya yang tadi V1-nya 0, kalau di sini I1-nya 0. Sama. Okay. Lalu parameter transmisi atau matriks rantai A, B, C, dan D. Definisinya itu variabel port 1, yaitu V1 dan I1, dinyatakan dalam fungsi variabel port 2, yaitu V2 dan I2. Rumusnya adalah seperti berikut. V1 sama dengan A kali V2 dikurangi B kali I2. Lalu I1-nya sama dengan C dikali V2 dikurangi D dikali I2. Karena V1 dan V2 dalam volt sementara I dan I2 dalam ampere, parameter A dan D harus tanpa dimensi, B harus dalam bentuk ohm, dan C harus dalam Siemens. Lalu ada representasi matriksnya seperti berikut, bisa dibaca. Lalu jika port 2 mengalami hubungan singkat, maka V2 akan menjadi 0, di mana persamaannya B sama dengan V1 per min I2, maka V2-nya akan 0, dan D sama dengan I1 per I2, min I2 maaf, maka V2 juga akan 0. Jika sumber yang terhubung pada port 1 sementara port 2 terbuka, maka persamaannya seperti berikut, di mana A sama dengan V1 per V2, maka I2-nya akan sama dengan 0, dan C 0. Gelombang berjalan, gelombang insiden dan pantulan menghindari kondisi rangkaian terbuka atau hubungan singkat yang sulit dicapai pada frekuensi tinggi atau microwave. Ini ada A, I, gelombang insiden datang di port I, lalu untuk BI, gelombang terrefleksi atau pantulan di port I. Lalu definisi dari parameter penyebaran adalah gelombang pantulan bergantung pada gelombang datang di kedua port. Lalu untuk rumusnya seperti ini, B1 sama dengan S11 A1 plus S12 kali A2. Lalu untuk yang B2 sama dengan S21 A1 plus S22 A2. Lalu di sini ada jika port 2 diakhiri dengan impedansi
yang cocok, sementara A1 adalah gelombang datang di port 1, maka A2 adalah 0. Jadi seperti ini. S11 B1 per A1, A2-nya 0. Begitu. Lalu demikian pula dengan sumber yang terhubung ke port 2. Sementara port 1 dialiri oleh beban yang sesuai. Jadi sama aja seperti tadi. Oke. Pada kegunaan parameter penyebaran. Kegunaan itu jaringan dalam konfigurasi kasta atau berurutan. Lalu untuk persamaan definisinya, gelombang port 1 A1B sebagai variabel independen, gelombang port 2 B2 A2 sebagai variabel independen. Lalu untuk representasi matriksnya ada seperti ini. Teman-teman, lalu next. Sudah selesai sayangnya ya teman-teman. Apakah ada yang dipertanyakan atau tidak ada? Bisa angkat tangan. Ya, bisa angkat tangan. Angkat kaki. Angkat tangan. Angkat tangan. Denis mau bertanya, Denis? Mantap. Kalau tidak ada, ketik 1 kalau tidak ada. Satu ya? Satu, oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jaringan Tuport, itu bisa dibaca materinya nanti di link Google. Karisa jangan tidur itu Karisa. Pokoknya jangan tidur ya. Cukup sekian dari kelompok kami, walaupun singkat, semoga bermanfaat ilmunya, didengarkan. Singkat saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absen ya teman-teman. Kita screenshot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Absen, salam. Sumpah ngelek cuy. Kameraku berubah dewe, Cuk. Skalane. Ganti. Bisa demi. Wis dong, Lur. Bentar. Sayang ya. Matikan dulu. Nah. Nah, teman-teman. Terima kasih atas perhatian. Oke. Aman. Terima kasih.